wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatus Solihah. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Di sini saya sekaligus sebagai guru ekonomi di SMA YPM 3 Sumombito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ekonomi di kelas 11 di SMA YPM 3 Sumombito dengan materi ketenagakerjaan dan submateri pengangguran dengan menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, semuanya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap. Ya, oke. Sebelumnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu, ya. Violeta Putri Yulindasari, Hadir. Zara Salsabila, Hadir. Melati Anggraini, Naswa Safa, Hadir. Puci Nurfarida, Hadir. Eka, ya, semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke? Mungkin Mbak Zara tolong dipimpin doa untuk awal belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kalian berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ayo tolong berdiri. Ayo. Indonesia tanahku, tanah di sana aku berdiri dan mandu ibuku. Oke, bisa duduk kembali. Kita lebih semangat, oke, maka kita akan melakukan ice breaking. Ya, kalian perhatikan apa yang saya perintahkan, oke. Jadi ketika nanti saya bilang pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Ketika saya bilang siang, maka kalian tepuk 2 kali. Dan kalau saya bilang malam, maka kalian tepuk setengah. Paham? Paham. Ya, ayo. Pagi. Siang. 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 Pagi. Siang. Malam. Nah, ya, sudah semuanya sudah konsentrasi. Oke, untuk mengingat pembelajaran pada pertemuan yang lalu, saya akan memberikan pertanyaan pemantik ya. Di sini apa yang kalian ketahui tentang tenaga kerja? Orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Betul ya. Jadi tenaga kerja adalah orang yang Menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. ya. Kemudian yang selanjutnya, jika suatu daerah itu terdapat pengangguran, maka
menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep tentang pengangguran dan permasalahannya dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang pengangguran dan permasalahannya dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengangguran dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran tentang pengangguran. Jadi kalian amati ya, di situ apa sih arti dari pengangguran? Pengertian pengangguran itu apa? Nah, di sini kalian bisa lihat dari video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kalian bisa mencatatnya. Saya akan Di situ menjelaskan pengertiannya apa? Ya. Kemudian tujuan yang pembelajaran penting yang pertama yaitu apa? peserta didik Pembelajaran mampu yang memahami penting konsep kalian tentang kalau pengangguran kalian dan permasalahannya oke? dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang pengangguran serta berbagai permasalahannya dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengangguran dengan baik. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang pertama, aspek kognitif. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep tentang pengangguran dan permasalahannya, serta mampu menganalisis tentang pengangguran dan permasalahannya. Dan yang kedua, aspek keterampilan. Melalui diskusi kelompok, maka siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengangguran. Pengertian pengangguran atau tunakarya adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Kemudian menurut Hashim, pengangguran merupakan masalah strategi dalam perekonomian secara makro karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Menurut Ritonga dan Firdaus, jenis-jenis pengangguran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengangguran menurut lama waktu kerja dan pengangguran menurut penyebab terjadinya. Yang pertama yaitu ini adalah materi tentang pengangguran ya. Jadi di situ ada pengertian dari pengangguran, kemudian ada apa tadi, jenis-jenis pengangguran, kemudian upaya untuk mengatasi pengangguran, di mana pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara pelatihan-pelatihan. Oke? Nah, itu merupakan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Selanjutnya, kalian akan mengamati video tentang literasi, di mana video ini nanti akan berhubungan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi tetap kalian catat apa informasi yang ada di dalam video tersebut, ya. Saya melihat secara empiris ternyata di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia.
Indonesia ya, ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas. Nah, apa muka lu kusut amat ya? Ini adalah video terkait literasi ya. Selanjutnya ada video terkait numerasi ya. Ini juga nanti berkaitan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi tolong tetap diperhatikan, diamati, ya. Ini video terkait numerasi Sejak bulan ya. Agustus lalu Yani Mulyani dicari pekerjaan. Perempuan lulusan SMK berusia 20 tahun ini sebelumnya bekerja sebagai penjaga toko, tapi kemudian berhenti karena ada ketidakcocokan dengan pemilik toko sebelumnya. Setelah itu Yani rajin menanyakan lowongan pekerjaan ke teman-temannya. Karena itu setelah mendapat info dari seorang teman tentang suatu lowongan di sebuah kantor di kawasan Gatot. Nah, ini adalah video terkait numerasi. Oke, selanjutnya kalian membentuk kelompok. Oke, kalian bentuk kelompok 3 kelompok ya. Jadi kalian berhitung 1 sampai 3. Paham? Ada yang tidak paham? Ayo tanya. Oke, bisa dimulai dari Mbak Putri, lanjut sampai seterusnya. Oke, 1 sampai 3. Berulang, oke? Bisa dimulai? Ayo dimulai. Oke. Nanti untuk yang kelompok 1 sebelah sini, oke? Kemudian kelompok 2, oke? Sebelah sini, oke? Dan nanti kelompok 3 sebelah sini, oke? Ayo, oke? Kalian membentuk ke tempat kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompok 1 di sini. Ayo, kelompok 1. Ayo, kelompok 1 sini. Nasab sudah. Ayo, dikondisikan. Ayo. Sekarang saya akan membagikan LKPD. Oke. Kelompok salam mengisikan kelompok 2. Mana kelompok 2? Sama kelompok Nah, di sini tolong kalian kerjakan apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, di situ di depan itu kan ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa? Video, ya, video literasi sama numerasi tadi. Ya. Sudah? Kemudian yang selanjutnya di situ ada artikel yang berkaitan dengan permasalahan pengangguran. Nah, di situ kalian diskusikan secara berkelompok sama temannya, didiskusikan. Nanti itu jawabannya seperti apa? Oke? Ada pertanyaan? Bisa dimulai mengerjakan? Bisa. Ya, yuk dikerjakan. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan video. Nanti bisa dijawab di ya.
video yang di depan nih, pertanyaan video, kemudian yang belakang itu presentasi berarti yang besar dulu ya. Nanti bisa dilanjut untuk keluar. Sudah semua? Sudah? Bisa mulai presentasi ya? Ya, nomor 1 dulu. Silakan nomor 1. Yang lain tolong diperhatikan. Kalian menyiapkan pertanyaan, maupun pendapat. Ya. Nah, nanti yang presentasi siapa? Mungkin yang nanti tambah Eka, tambah Amel yang menulis pertanyaan dari teman-teman. Oke. Sudah? Ya, yuk. Sebelumnya saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab beberapa pertanyaan dan membacakan sebuah artikel tentang pengangguran. Sebelum menginjak ke artikel, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Satu, berdasarkan video di atas, permasalahan apa yang terjadi? Pengangguran di Indonesia tinggi. Hal ini didominasi oleh lulusan SMK sampai Materi selanjutnya yaitu tentang artikel. Di sini saya akan membacakan artikel yang diliput oleh liputan6.com. Judulnya, Pengangguran di Indonesia 7,86 juta orang, di kota turun tapi di desa naik. Liputan6.com, Jakarta. Jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2023 tercatat sebanyak 7,86 juta orang. Komposisi tersebut berasal dari 220
12,59 juta penduduk usia kerja dan 147,71 juta angkatan kerja. PLT Kepala BPS Amalia di jumlah pengangguran itu turun sebanyak 560.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32%. Angka ini lebih rendah 0,54%. Pertanyaan dari artikel tersebut, berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan pengangguran? Jawaban dari kelompok kami, pengangguran di Indonesia 7,86 juta orang di kota turun, tapi di desa naik. Pertanyaan kedua, menurut kalian, berdasarkan informasi tersebut, apa yang menjadi penyebab permasalahan pengangguran di desa lebih tinggi dibandingkan di kota? Jawabannya, karena di perkotaan lebih banyak industri dibandingkan di desa. Pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat pengangguran di tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32%. Angka ini lebih rendah 0,54% poin jika dibandingkan dengan Agustus 2022. Namun masih relatif tinggi dibandingkan sebelum pandemi, yaitu Agustus 2019. Sekian artikel yang saya bacakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nah ya, nanti pertanyaan dari kelompok yang lain yang ada yang tulis di biar. Ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Mbak Jila ya, Mbak Jila apa? Jelaskan dalam hal apa saja yang menyebabkan tingkat pengangguran di desa sekali dibandingkan dengan pengangguran di kota. Pengangguran di desa itu lebih tinggi dibandingkan di Ini ditampung dulu atau langsung ditampung dulu mungkin ya. Ayo dari atau dijawab dulu bisa. Nanti ditampung dulu. Ada yang lain? Ayo dari kelompok kelompok berapa? Kelompok dua sudah. dua sudah ya. Iya Mbak Sarah. Ketersediaan. Upaya apa saja yang bisa dilakukan agar pengangguran di daerah pedesaan bisa teratasi? Nah, agar pengangguran di pedesaan bisa teratasi. Upaya apa saja yang bisa dilakukan? didiskusikan dulu, oke? Nah, selain dari kelompok 1 ya, dari kelompok 2 maupun 3 juga bisa menambahi jawaban dari kelompok 1. Jadi tetap diperhatikan itu. Pertanyaannya dari kelompok 2 tadi apa? Mungkin bisa kelompok 3 menambahi, atau nanti di pertanyaan kelompok 3 kelompok 2 bisa menambahi. Ya, yuk diperhatikan.
Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah. Sudah? Ya. Ayo. Pertanyaan dari kelompok berapa Mbak Uci? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 terlebih dahulu. Oke. Kelompok 3 tadi bertanya, saya ulang lagi pertanyaannya. Upaya apa saja yang bisa dilakukan agar pengangguran di daerah pedesaan bisa teratasi? Kami setelah berdiskusi kami menemukan jawaban yaitu meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduk desa. Karena orang desa kan kebanyakan itu kurangnya pengetahuan dan akan menyepelekan hal sekolah ya. Jadi kita sebagai generasi muda harus mendobrak semangat mereka agar mereka itu tidak turun semangatnya. Jadi meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduk desa agar kita orang desa juga dapat bersaing dengan orang kota yang status pendidikannya mungkin lebih layak dari orang desa. Bagaimana Kak? Sudah? Ya. Apa tadi? Meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduk desa. Mungkin ada jawaban lain yang bisa membantu kelompok kami. Iya, ayo. Ayo Mbak Putri. Apa? Mengembangkan sektor pertanian. Mengembangkan sektor pertanian. Ya, karena apa? Di desa itu kan kebanyakan itu kan orang yang bekerja adalah petani. Jadi yang ditingkatkan itu dari sektor pertanian. Selanjutnya, Ada yang mungkin ada yang tambahin? Menambahkan lagi. Bisa? Ya, ya. Menurut saya bisa dilakukan dengan meningkatkan akses penduduk desa ke informasi dan infrastruktur. Ada lagi jawaban? Sudah? Sudah. Ya, apakah sudah puas dengan jawaban dari Mbak Uci tadi pertanyaannya? Ya, ayo. Selanjutnya, Untuk pertanyaan dari kelompok 2, saya ulang lagi pertanyaannya. Jelaskan hal-hal apa saja yang menyebabkan tingkat pengangguran di desa lebih tinggi dibandingkan pengangguran di kota. Jawaban dari kelompok kami, kembali lagi ke tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan orang kota itu satu tingkat lebih tinggi daripada di desa. Jadi, kan apa saja yang menyebabkan tingkat pengangguran di desa lebih tinggi? Lah, itu salah satunya adalah pendidikan di desa masih belum memadai di kota. Terus, di kota juga tersedia banyak lapangan kerja yang dibandingkan di desa. Kan di desa biasanya paling jadi petani, kan kebanyakan petani ya kalau di desa. Jadi kalau di kota itu biasanya lebih ke industri. Selanjutnya, kota merupakan pusat kegiatan ekonomi sehingga terdapat lebih banyak peluang kerja sektor formal maupun informal. ya penyebabnya itu karena di kota itu Lebih banyak lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan. Nggih, karena misalkan contoh nggih, halo nggih. Jadi misalkan di kota misalkan Surabaya, beda dengan di desa kita. Kalau di desa kita ya itu kebanyakan apa? Pekerjaannya apa Mbak Naswa kalau di desa? Petani ya, tapi kalau di daerah kota itu lebih banyak lapangan pekerjaan. Karena apa? Di sana itu terdapat banyak industri. Ada tambahan mungkin ya? Ya mungkin kan tadi kelompok kami ada bisa menjawab 3, mungkin ada yang dari kelompok lain yang mau menambahkan? Ya, silakan kelompok 2. Struktur ekonomi desa yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Oh ya, itu termasuk penyebab dari tingginya angka pengangguran di desa. Mungkin Ya. ada yang lain? Ayo. Bisa? Ya, apa Mbak Nova? Ekonomi sehingga terdapat lebih banyak peluang kerja di sektor formal dan informal. Ya, di kota terdapat banyak lapangan pekerjaan baik itu sektor formal maupun
lagi jawaban? Ya mungkin kan orang desa itu kebanyakan kayak kurang mencari informasi yang lebih dalam. Jadi kayak cuma di sini ada lowongan, cuma tahu itu aja ya. Tapi mereka itu kayak kadang, oh tapi sainganku orang-orang yang lebih tinggi. Jadi mungkin kita harus membangkitkan pendidikan di desa terlebih dahulu. Iya, itu ya, berarti itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, sudah? Sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu menjawab dan sudah memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri Nah, untuk pembelajaran hari ini, halo, ya sudah bisa terkondisikan? Halo. Ya, kita menarik kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Apa yang kita dapatkan? Ayo, kesimpulannya apa? Itu bisa Mengetahui pengertian dari pengangguran. Kemudian Jenis-jenis pengangguran, upaya untuk mengatasi pengangguran dan mengetahui penyebab pengangguran. nah, mengetahui dari penyebab pengangguran. Pengertian dari pengangguran itu tadi apa? pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Iya, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan itu adalah pengertian dari pengangguran. Kemudian ada jenis-jenisnya ya. Ya, menurut apa tadi? Lama waktu bekerja, Waktu bekerja berdasarkan berdasarkan penyebabnya. Oke, selanjutnya kalian mengerjakan tes individu yang sudah saya bagikan linknya di grup WA. Ya, sekarang dibuka HP-nya, kalian kerjakan dulu tes formatif ya yang ada di WA grup. Ayo dibuka dulu, ayo dikerjakan. Ayo. Nah, jadi ya, ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan, dibuka. Bisa membuka? Bisa dibuka, Ge? Halo, ada yang kesulitan? Ayo dikerjakan. Putri, Mbak Ferdi, apakah bisa dibuka? Dikerjakan? Ya, ayo. Mbak Uci, Mbak Eka, Mbak Amel bisa mengerjakan? Ya, ayo. Kerjakan. Apa materi yang tadi sudah disampaikan, Ge? Ataukah dari hasil presentasi temannya tadi yang berkaitan dengan pertanyaan itu? Ya, ayo dijawab. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Ya, tolong dimasukkan dulu. Ayo HP-nya dimasukkan dulu. Kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Ayo, dimasukkan dulu HP-nya. Masukkan dulu HP-nya. Sudah. Kita merefleksikan dulu. Ya, bagaimana perasaan kalian mempelajari pelajaran hari ini? Kenapa? Manfaat apa yang kalian dapatkan mempelajari materi hari ini? Mengetahui tentang pengertian pengangguran, penyebab pengangguran, upaya mengatasi pengangguran. Nah, jadi ada upaya, kemudian tahu mengenai apa? Jenis-jenis Penyebab dan upaya. ya, penyebab dan upaya. Kalian harus tetap semangat, semangat untuk belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ya, ayo kalian tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan agar kalian bisa setiap hari untuk berangkat sekolah. Selanjutnya
sumatif di akhir semester. Karena apa? Kita akan melakukan apa? Ada ulangan ulangan apa? Penilaian akhir semester. Ya, jadi minggu depan kalian mengerjakan soal itu. Ya, oke. Pembelajaran hari ini bisa diakhiri